Roy, melihat Mas Roy kan sebagai mungkin bisa dikatakan sebagai temannya dari Uya Kuya juga ya. Ya. Melihat kemarin kejadian seperti itu seperti apa sih Mas? Jadi itu jalan Tuhan lah saya ngomong ya. Jadi Uya Kuya, Bang Ahmad Saroni, Nafa Urban sama Eko ya, yang kejar itu ya. Itu tuh sebagai tumbal demokrasi. Karena kalau nggak ada mereka, mungkin bisa kejadian 98 tuh kejadian lagi. Karena kan ketika kasus si Afan meninggal itu kan pasti kan masyarakat ini kan sangat naik dendam itu kan, pelampiasan. Terbukti kan di Makobrimob kemarin itu kan sebelah-sebelahnya udah mulai kejarah. Tapi kemudian ya pelampiasannya ya ke rumah DPR yang notabene itu adalah bagian antagonisnya dari kisah ini. Ya, yang saya kaget sih ketika Uya kena juga gitu. Kalau Bang Ahmad Saroni memang kan beliau udah terkenal sebagai keris sirit dan kemudian beliau lah yang pertama istilahnya kan nyolotin lah, jawabin setiap komenan netizen, apalagi nololin ya. Padahal walaupun kalau kita bercerita dengan hati yang tenang, dengan logik, apa yang dikatakan sama Bang Ahmad Saroni itu ada benernya juga gitu loh. Ya, tapi kan kalau udah lagi marah ya masyarakat ditolol-tololin ya pasti itu. Mas Roy, pernah ada mungkin sesuatu nggak sih yang masih membekas untuk kebaikan-kebaikan dari Uya Kuya sendiri, dari diri Mas Roy? Jadi gini, saya tuh beberapa kali bersinggungan dengan Mas Uya karena satu kan saya beberapa kali menjadi tamu di podcastnya dia. Nah, kalau saya pribadi, saya sering dibantu, bukan saya pribadi, tapi adalah korban-korban dari investasi bodong yang dibantu, misalnya kasusnya kok mandek terus, di polisi kok nggak diurus. Nah, Mas Uya itu dengan labelnya sebagai seorang DPR tuh kalau nelpon polisi itu kan bisa lebih dapat atensi dibanding sebelum menjadi DPR. Karena saya berteman sama beliau itu kan sebelum jadi DPR dan setelah jadi DPR itu. Jadi setelah jadi DPR itu ada fungsinya. Jadi beberapa kasus-kasus dan Mas Uya sendiri sering menolong teman-teman TKW, terutama yang masalah TKW itu meninggal di luar negeri. Karena yang mungkin masyarakat nggak pernah ketahui bahwa ketika TKW itu meninggal di luar negeri kemudian mau dipulangkan ke sini, itu minimal biaya itu 200 juta. Pemulangan jenazah sampai ke kampungnya, dan itu tidak ada dibiayai negara. Nah biasanya itu kan sesama kawan-kawan, saya sama Mbak Yudi juga ikut urun-urun. Kalau udah kurang, biasanya langsung yang nuntupin itu ya si Mas Uya. Dan itu dilakukan nggak sekali dua kali, udah berkali-kali. Mas, nah apalagi dia sesuai dengan kapabilitasnya dia, beliau seorang anggota DPR di Komisi 9 yang membidangi masalah TKW. Jadi kan ini kan sebenarnya dia ini adalah seorang anggota DPR yang sudah yang sudah menjalankan tugasnya. Tapi ternyata ya kena jara massa juga gitu ya. Hanya karena apes joget-joget. Mas, tapi kalau misalnya kalau kita lihat kan kemarin beliau sudah memaafkan dari beberapa pejarah gitu. Legowo hati lah bisa dibilang. Itu seperti apa Mas mungkin melihat? Ya karena memang orangnya seperti itu. Tampangnya aja memang nyebelin. Mas Uya itu begitu. Tampangnya memang nyebelin orang, kalau apalagi kan ketika di combine dengan video-video dia yang dulu dikombinasikan, ya kan seolah-olah kayak mengolok-olok, padahal ya enggak, ya kan memang artis. Tampangnya seperti itu. Ya, tapi orangnya memang legowo. Karena apa? Di rumah juga tidak, Mas Uya itu bukan orang yang suka bergaya hidup mewah. Ya ada sekedar hobi, dan hobinya kucing. Malah kemarin tuh ketika ngobrol sama kita itu dia nggak bingung rumahnya dijarah itu. Yang dia bingung kucingnya. Dia lebih bingungin kucing daripada jabatan, gitu loh. Berarti Mas Roy kemarin sudah sempat ketemu ya? Udah sempat ngobrol, saya ajak ke sini nggak berani dia. Takut digoreng. Apa mungkin Mas, ya obrolan apa mungkin sama Mas Uya kemarin? Ya satu, kita akan memberikan support ya, semangat ya, thank you bro, ya kan. Nah, dan ketika dia berkeluh kesah itu bukan masalah jabatannya, dia nggak peduli copot dari DPR, yang masalahkan kecut kucingnya nggak ketemu, itu aja. Jadi kemarin tuh kita berbicara, ngobrol itu bukan masalah jabatan politik, justru masalah kucing. Tapi menyayangkan nggak sih Mas? Maksudnya itu kan bisa dikatakan kan gorengan-gorengan aja ya, video-video lama di sangat disayangkan sekali. Tapi ya kadang-kadang kan kita juga harus lihat. Coba kalau tidak ada penjarahan ke rumah DPR, maka yang kena jara itu ya pengusaha-pengusaha Cina. 98 itu akan kejadian lagi. Maka saya ngomong, Bang Ahmad Saroni, Mas Uya Kuya, ini kan sebagai martir dari demokrasi. Karena kalau
saat itu, di saat kasusnya Afan itu kan tiba-tiba kan masyarakat itu meledak. Itu perlu pelampiasan. Nah, salah satu bentuk pelampiasan ketika kita lihat di sosial media rumah DPR yang selama ini kita bully apa-apa dijarah. Itu kan seperti kayak lega gitu kan, kelegaan di masyarakat. Ya akhirnya membuat dendam masyarakat terhadap DPR ini reda lah, terlampiaskan. Jadi saya melihatnya seperti itu. Mas, ini kan sampai detik ini juga masih ada beberapa tuntutan yang memang juga masih ada demo di DPR ya Mas ya, tuntutan yang 17+8 gitu. Mungkin seperti apa Mas menanggapinya Mas? Jadi kalau bicara tuntutan ya namanya orang nuntut juga nggak apa-apa ya. Cuman kan kalau saya lihat sekarang ini kan serba salah. Serba salahnya adalah yang nuntut ini kan bukan politisi, tapi kebanyakan justru pahlawan-pahlawan demokrasi ini adalah orang-orang dari influencer yang kemudian menjadi seorang aktivis. Jadi kayak contoh kayak tuntutan 17+8 itu kan 25 ya kan, itu kan pasti mengakomodasi semua gitu loh. Tapi kan tidak ada simbol perlawanan sekarang. Sekarang siapa? Nggak ada gitu. Kalau dulu zaman reformasi ada Pak Amin Rais, ya kan, Bu Mega yang menjadi simbol perlawanan untuk maju. Sekarang itu kan nggak ada. Kita itu kan setengahnya kan mau mengganti Prabowo, tapi nggak mau sama Gibran. Tapi pilihannya siapa juga nggak ada. Pak Anies juga tidak terlalu mengambil ketua komando. Kemudian Mas Ganjar juga nggak ada gitu loh. Jadi ini seperti kayak ya lutupan-lutupan masyarakat aja, tapi nggak ada sosok yang bisa mempersatukan. Maka yang terjadi akhirnya ya sekarang ini ya ibarat kata milisi aja gitu ya. Harusnya kan gelombang kemarin itu kan ada satu yang mengambil tanggung jawab untuk mengajarkan simbol perubahan. Sekarang ini kan orang pengen berubah, tapi perubahannya ke arah mana kan nggak jelas dan nggak ada patokannya. Terakhir mungkin Mas ada pesan nggak sih untuk para demonstran yang masih menuntut hak-haknya dan mungkin ada wejangan apa dari Mas Roy sendiri? Jadi kalau berdemonstrasi untuk penuh hak silakan. Cuman kan begini ya. Kata kuncinya adalah buat kawan-kawan juga kita juga harus paham dengan situasi lah. Ada namanya target, ada namanya realita. Kita kan harus mencari jalan tengah gitu. Karena kan yang terjadi kan sekarang itu banyak dari adik-adik ini kan selalu menuntut, ya kan menuntut, tapi kan kita juga harus tahu kondisinya. Jadi kita harusnya kan cari jalan tengah lah. Tidak semua tuntutan itu akan di approve gitu loh. Tapi ya kita tetap menuntut, nggak apa-apa, salurkan aspirasi yang benar. Tapi juga hati-hati karena sekarang banyak kerusuhan ini kan hasil dari propaganda hoax, video-video lama yang diposting kembali, video AI ya, yang bener diomong AI, yang AI diomong bener ya kan. Jadi ini cukup harus mempunyai kebijaksanaan dalam mencerna setiap informasi yang ada.